bayi baru lahiran terus diterpa masalah ini, ditipu sama teman sendiri lagi. Jadi ya selain kerugian materi juga kerugian otak, waktu, mental, hati rusak. Sampai drop dan aku sakit. Gimana pun utamakan dia dulu kan dia kan juga eksklusif aslinya, jadi aku juga utamakan istri bahwa ya udahlah jangan terlalu banyak stres. Indonesia juga negara hukum, pasti juga ada prosesnya, dan ini buat saat ini kamu harus fokus sama bayinya aja dulu, karena kan saat itu bayinya usianya itu baru beberapa aparat kepolisian juga kooperatif dan semuanya juga sesuai jadwal, dan sekarang udah di tahapnya pemanggilan ini lapor. Jadi ya maksudnya berarti yang salah siapa? Kok kita yang bisa kena nyerang? Kan kita juga punya kontrak. Pertanyaannya adalah nanti pas penyidik tuh BAP pelapornya ini, kamu janji sama yang ini gimana, sama yang ini gimana, coba kontraknya mana. Nah dari situ baru bisa kelihatan kan apakah kita salah atau tidak. Tapi dari awal nggak ngecek surat-suratnya sebelum, maksudnya? Nggak ngecek surat-surat dari mobil. Suratnya lengkap kan, dia kan kirim bukti bahwa BPKB STNK-nya ada. Jadi dia kan kayak ibarat kata kayak orang kepercayaan kita, di mana dia yang akan terima mobil, dokumen-dokumen, lalu dia akan konfirmasi lewat WA bahwa BPKB STNK-nya sudah ada di tangan dia. Lalu kita transfer transaksi jumlahnya, dan mobilnya kita lihat sendiri. Maksudnya kita kan nggak buta kasih duit, kita kan invest ke objek yang kita lihat, kita pakai, dan kita udah dudukin gitu loh ya. Tapi sekarang mobilnya ada di nggak tahu di mana, jadi ya agak bingung. Dengan kemarin juga ada statement jadinya naik mobil sama yang car kayak gitu-gitu, itu langsung sampai segitunya kah? Ya, mobilnya nggak ada. Emang itu terus beneran? apa, kita sekarang ketipu harus langsung beli mobil lagi ya? Enggak, kerugian kita udah sangat besar ya kan. Kedua, itu juga uang buat masa depan anak. Yang ketiga, kalau kita beli mobil lagi, emang duitnya dompetnya dari ini, kita punya pohon duit, nggak mungkin kan. Jadi ya agak nyesek, dan kita harus berhati-hati karena sekarang anak dua ya, masa depan anak juga penting. Daripada kita foya-foya mau mobil apa segala, ya mumpung memang lagi sulit ya kita pakai aja transportasi umum. Jadi dengan statement yang naik transportasi umum itu berarti bener ya kak ya? Bener. Sampai sejatuh itu, kalau orang bilang kan nggak mungkin lah jadi kalau konser sampai sejatuh itu gitu. Itu gimana kan nanggapinnya? Kan itu ada vlognya, ada fotonya kita di dalam, karena emang waktu itu mau gimana ya, waktu itu ada syuting, terus kita juga emang nggak ada kendaraan, karena biasanya kita sekarang pinjam kendaraan kan, kita pinjam kendaraan sama mama. Cuma kan kalau mama mau pakai ya berarti kita nggak ada kendaraan dan harus. Mama bapak kan juga udah umur, maksudnya udah tua, jadi kesian dong kalau kita suruh orang tua pakai aplikasi online untuk pesan transportasi. Tapi misalkan itu kan tadi untuk anak juga ya itu uangnya, tapi iya. El Barak dan anak gimana jadinya? Apakah terganggu dengan sekolahnya atau misalkan untuk jajannya gimana Pak? Nah maksudnya terganggu gimana? Misalnya berkurang kan sekarang mahal ya untuk pendidikan, finansial turun gitu. Ya balik lagi, yang kita planning 10 tahun ke depan aman, sekarang udah nggak aman lagi. Jadi buat saat ini ya puji Tuhan masih oke. Masih kita bisa tangani, dan kita masih bisa hidup lah, ibarat katakan masih bisa makan. Cuma impian-impian kita dan masa-masa depan anak, dimana kita mau ada sustainable income buat mereka dan masukin ke tabungan mereka, ya gagal. Nggak bisa, harus cari jalur alternatif. Karena Elkam tadinya dia mau sekolah di luar negeri, jadi tuh ya udah kita namanya orang tua pengen mewujudkan kita anak dong. Jadi kalau misalnya kita waktu itu kan, apalagi waktu aku di Bali nggak kerja, gimana caranya biar supaya bisa tetap berpenghasilan gitu. Ya udah ada temen yang memberikan peluang ya kan, apalagi janji-janjinya tuh luar biasa, ya udah jalanin kan, kita teman dekat juga. Kan banyak artis juga yang memang tadi bilang sudah menaruh harapan ya anak ke luar negeri dengan finansial yang baik gitu kan. Terus sekarang lagi turun juga. Apakah ada penjelasan ke El Barak atau enggak, kita nggak mau, maksudnya LL juga baru 8 tahun.
dia nggak butuh tahu kok masalah orang tuanya gimana, apalagi masalah-masalah buruk kayak gini. Anak kecil tuh nggak butuh tahu gini-ginian. Yang penting kita sebagai orang tua di depan dia tuh ceria, happy, dan semangatin dia terus buat sekolah yang benar, yang rajin, dan tetap menjadi anak yang baik. Tapi kerugian yang paling parah itu mental sama hati sih, karena dirusak banget gitu, lagi bahagia-bahagianya gendong bayi baru lahiran, terus diterpa masalah ini, ditipu sama teman sendiri lagi. Jadi ya selain kerugian materi, juga kerugian otak, waktu, mental, hati rusak.